Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 5 bersama Ibu Made. Bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Untuk menambah pengetahuanmu, bacalah informasi berikut ini. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Venn-mu. Kamu bisa menambahkan informasimu dengan membaca buku atau melihat sumber informasi lain. Pada pembelajaran 1 waktu ini, anak-anak sudah mengetahui 10 negara ASEAN. Sekarang anak-anak hanya menyebutkan 2 negara, misalnya di sini negara Indonesia. Kemudian di sini negara Singapura. Silahkan di bawahnya disebutkan penjelasannya sedikit diisi ya. Di sini penjelasan negara Indonesia. Di sini misalnya penjelasan negara Singapura. Itu tugas anak-anak. Silahkan dikerjakan di buku tugasnya. Bawang merah dan jahe banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tanaman tersebut memiliki manfaat selain sebagai bumbu juga dijadikan sebagai obat. Jumlah penggunaannya yang cukup besar membuat senang para petani. Ini gambar bawang merah, ini gambar jahe. Ya. Berikut adalah data pembeli kedua tanaman tersebut di sebuah pasar. Tahun 2016, pembeli jahe ada 2.172 orang. Pembeli bawang merah ada 9.542 orang. Tahun 2017, pembeli jahe ada 2.541 orang. Pembeli bawang merah ada 11.946 orang. Nah, tugas anak-anak sekarang soal nomor 1. Berapa jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Untuk menjawab soal nomor 1, berarti anak-anak jumlahkan ini dan ini. Ya. Kalau sudah didapat hasilnya, itu merupakan jawaban soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, berapa lebihnya jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2017 dari jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Anak-anak jumlahkan pembeli di tahun 2016, ini dijumlahkan ini. Sudah dapat hasilnya. Kemudian tahun 2017 ini dijumlahkan ini. Dapat juga hasilnya, kemudian dikurangi. Nanti akan dapat hasilnya berapa lebihnya jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2017 daripada di tahun 2016. Nah, kemudian untuk soal nomor 3. Sekitar berapa kalinya jumlah pembeli jahe dari jumlah pembeli bawang merah di tahun 2017? Nah, ini kira-kira ini berapa kali sehingga menghasilkan angka yang dekat dengan ini? Lihat caranya nanti. 3 soal ini silakan anak-anak kerjakan pada buku tugas.
Berikut adalah hasil produksi bawang merah di Kabupaten Gorontalo. Sudah ada ya tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012. Kemudian ada juga di kolom kanannya produksi bawang merah. Ya, jumlahnya ada berapa tiap tahunnya itu. Kemudian ini merupakan tugas anak-anak. Soal nomor 1. Urutkan tahun produksi bawang merah berdasarkan jumlah produksi yang paling banyak. Nah, kita kembali dulu. Sekarang anak-anak ini kan belum diurut nih dari jumlah yang paling banyak. Silahkan anak-anak urut, yang mana kira-kira jumlahnya paling banyak. Nanti diurut jumlah yang terbanyak sampai jumlah yang tersedikit. Ya. Kemudian, soal nomor 2. Jumlahkan produksi bawang merah mulai dari urutan ke-1 sampai ke-4. Nah, ketika tadi sudah diurutkan dari jumlah yang terbesar atau terbanyak sampai yang terkecil, nanti anak-anak jumlahkan bawang merah dari urutan ke-1 sampai ke-4. Nanti dapat hasilnya untuk jawaban soal nomor 2. Kemudian, soal 3. Berapa selisih jumlah produksi bawang merah di tahun 2010 dari produksi di tahun 2007? Berarti selisih itu kurang. Nah, 2007 berapa? 125.000. 2010 dikurang 39.000. Nanti jawabannya untuk soal nomor 3 ya. Kerjakan di buku tugas anak-anak nanti juga. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.